Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menjadi pencerahan terkait wawasan keislaman kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait konsultasi syariah bisa disampaikan kepada kami di nomor 0812 9896 7796. Ya, pertanyaan apa saja itu ya, seputar apa saja ke permasalahan kehidupan ataupun konsultasi syariah. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Mbak Nanda asal Jakarta yang menanyakan terkait hukum pay letter. Saya akan menikah dalam waktu dekat. Calon saya sudah membeli seserahan tapi menggunakan metode pay letter. Ya, tidak berbunga karena tenornya hanya 1 bulan, tapi ada biaya penanganan. Apakah itu termasuk riba? Apakah saya boleh mempergunakan barang seserahan itu ataukah harus beli lagi seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Terkait dengan pertanyaan Mbak Nanda. Iya. Bagaimana menjadi konsumen pay letter untuk membeli sesuatu dalam hubungan ini, persiapan untuk pernikahan. Ya, pay letter ini tentu saja bisa ditanyakan ke ahlinya. Jawaban yang saya peroleh bahwa pay letter itu pinjaman, ya pinjaman dengan kemudahan, ya kan bisa langsung cair, ya kan. Lalu ada tenor, yaitu jangka waktu untuk melunasinya berapa begitu, ada yang 1 bulan dan seterusnya, ya. Tidak ada bunga, ya bunga dalam artian teknis yang plus utang plus itu enggak, tapi ada biaya penanganan. Satu, biaya administrasi, karena sebagai pendaftar tercatat lalu diadministrasikan tentu ada biaya, ya itu, ya kan. Biaya administrasi itu boleh karena ini muqabil al-khidmah, ya, sebagai imbalan servis. Ya. Jadi kita mau menyervis apapun begitu ada biayanya, ya kan. Lalu ada biaya penanganan. Nah, tentu saja merchant yang menjadi pelayanan kita, apakah Oppo atau apapun, ya kan, itu mengelola ya persediaan barangnya secara dengan metode online, ya kan. Lalu tentu menyediakan transformasi digitalnya, ya kan. Tentu ada biaya pasti. Jadi menyiapkan apa saja barang-barang yang sebanyak mungkin, karena calon pembeli kan kita tidak tahu berapa gitu, apa, ya kan. Begitu. Itu disebutnya biaya penanganan. Itu pun ya merupakan muqabil khidmah, ya kan. Ya kan. Sebatas itu saja, ya kan. Ada lebihnya pasti, meminjam misalnya atau membeli barang senilai 50 juta misalnya, ya kan. Lalu plus tadi biaya administrasi dan penanganan 5 juta atau berapapun begitu kan, dan itu wajar dari sisi standar pasar, wajar, ya itu boleh, insya Allah boleh, ya. Wallahu alam, ya kan, karena itu layanan yang real, ya kan. Tidak ada kedustaan, tidak ada gharar, ketidakjelasan, gambling, tidak ada,
ya kan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hermawan asal Kendal yang menanyakan hukum melebihkan nominal uang yang dipinjam. Kalau misalkan meminjamkan uang, kemudian debitur mau melebihkan nominal uang yang dipinjam dan ngomongnya pas akad, apakah itu termasuk riba atau bukan? Kalau niatan kreditur ikhlas untuk meminjamkan, tidak mau menerima uang lebih seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istilah kreditur dan debitur ini atau apa pemberi penyedia pinjaman dan peminjam ya, atau ad-dain dan al-madin ya. Kedua belah pihak tidak ingin terlibat dalam riba. Itu alhamdulillah ya, kita syukuri ya, dan harus kita bantu tentu saja, bagaimana ya kan. Nah, itu dari sisi niatan udah bagus ya. Semoga Allah memberikan bimbingan dan taufiknya kepada Bapak Hermawan ya di Kendal. Demikian juga dengan calon krediturnya, si pemberi pinjamannya ya. Tapi ya tadi ada ketika mau akad menyerahkan uang atau sebelumnya ya kan si calon peminjam ya. Calon peminjam, ya. Nah, mau melebihkan kalau pas nanti bayar. Nantilah kita tahu kan begitu ya. Ini misalnya minjam berapa, nanti adalah begitu kan. Nah ini para ulama membahas masalah ini dari sisi hukum dan dari sisi akhlak. Kalau dari sisi hukum memang tidak ada di situ istilah janji bunga, tidak ada ya kan. Yang mau meminjamkan juga tidak ada kaitan-kaitan, tidak mengharapkan ya begitu kan. Tapi ada kata-kata dari calon peminjam ya. Ya calon peminjam. Nah, kalau di masa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu akan ditolak. Begitu. Itu mengganggu akhlak. Takut mengganggu tentu saja kebersihan ya kan. Niat dan akhlak begitu kan. Ya. Satu gambaran misalnya, seorang sahabat ya, dia sebagai madin punya utang, lalu dia naik kendaraan waktu itu kan tidak mobil tapi kuda atau onta ya. Ketemu di jalanan dengan adain yang memberikan pinjaman begitu kan ya, tentu saja dalam kepanasan keterikan padang pasir kan begitu. Nah, dikejar tuh oleh si Al-Madin itu ya kan. Assalamualaikum, salam. Silakan naik yuk. Nah, begitu ya. Dalam pandangan kita itu wajar. Iya. Ya kan, dalam pandangan kita. Ya kan menolong. Tapi sahabat itu akan menolak. Itu untuk membersihkan akhlak. Hati-hati ya. banget. Karena tadi kan ya nggak bisa dilepaskan kan dari begitu. Jadi ini ada itu keutamaan. Kalau mau milih keutamaan, ya nggak usah ada kata-kata begitu, ya kan? Nggak perlu ada kata-kata begitu, ya kan? Walaupun secara hukum ya tidak masuk ke haram, ya kan? Cuma ya akhlak itu nggak patut begitu kan? Toh kalau tanpa ada kata-kata pun, ya yang disebut dengan qardon hasanah yaitu ya dijelaskan oleh para ulama, pinjaman yang baik itu pertama tanpa bunga udah jelas ya kan, itu pasti. Yang kedua menyegerakan membayar sebelum tenor, waktu jatuh tempo ya. Waktunya akhir bulan, wah ini buru-buru nih ya, 1-2 hari bahkan sepekan sebelum jatuh tempo udah dibayar, begitu kan? Ya, dengan ucapan terima kasih tentu saja kan. Ketika ucapan terima kasih ini, ya ini kan mau Ramadan nih. Wah, ada dalam hadis kan siapa yang memberi makan dan seterusnya. Enggak pakai bawa ini aja lah, tumur, kurma, begitu kan? Bawa kurma ya 1 pak atau 2 pak begitu kepada saudaranya itu. Nah, kita ini mau ini barangkali masih bisa makan kurma kan? Oh masih, walaupun ada gula darah, tapi kan kalau kurma tidak ada masalah, kasih. Itu kan tidak ada kata-kata, ya itu kan sesuatu perbuatan ihsan saja baik. Nah,
itu boleh, dan itu tentu untuk memelihara ya hubungan baik. Tapi sebaiknya itu tadi nggak usah diomongkan Di awal, begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Santi asal Sumatera Barat. Ibu Santi, Sumatera Barat. Apakah boleh membawa keluarga ketika mengikuti perjalanan dinas ke luar kota? Dalam hal ini untuk membiayai selama perjalanan selain penginapan ditanggung pribadi. Namun keluarga menginap di kamar hotel yang sama dengan anggaran hotel yang tidak ada penambahan. Apakah boleh keluarga menikmati fasilitas kamar hotel yang dibiayai kantor seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, disinilah memang antara iffah ya, kehati-hatian ya kan, dengan ya ijtinab al-hurmah, menjauhi haram. Keharaman. Ya. Kalau keharaman ya menggunakan sesuatu yang bukan haknya gitu kan, dan di luar aturan. Aturannya di sini kan di lingkungan kantor ya kan, aturan di kantor bagaimana? Ya, kalau ada aturan tertulis, apalagi melarang begitu, itu tidak boleh lakukan. Tapi kalau tidak ada aturan tertulis, masuk ke wilayah etika, ya kan? Sebagai pegawai pejabat itu, kalau bawa keluarga, anak-anak rame-rame, apakah ada kemungkinan citra begitu kan dari ini mentang-mentang begitu kan, ya dibawa semua kan pakai fasilitas kantor atau fasilitas negara, kemungkinan enggak? Kemungkinan. Sum'ah itu kan menjadi tidak baik ya, begitu ya kan, dari sisi etika ya, supaya hal itu bisa dihindari ya, sesuaikan dengan aturan. Kalau aturannya tertulis boleh ya kan, ya kayak misalnya anggota DPR itu boleh membawa asisten atau istri ya kan, itu sudah tercover. Kalau aturannya boleh, itu tidak ada masalah, karena kalau orang pun tahu, udah tahu kan aturannya begitu. Ya, kalau tidak ada aturan tertulis, tanyakan, minta konfirmasi kepada pejabat terkait, misalnya sekretariat, sekjen atau apa begitu kan. Ini Bu atau Pak begini, ya kan, itu ya tentu kalau ada lebihnya dari anggaran saya kan. Tapi kalau sekedar numpang tidur begitu kan, ya ketimbang saya juga sendirian kan begitu, ya udahlah begitu. Bagaimana? Tapi itu etikanya ya ngasih tahu. Kata bosnya nggak apa-apa itu. Kalau ada anak-anaknya juga bawa aja. Itu kalau sudah ada izin seperti itu, tentu halal. Jadi ya kan, tidak menambah biaya juga begitu ya kan. Jadi ini soal hukum dan soal etika akhlak. Jadi dalam akhlak itu ada nilainya dan ada minusnya kalau kita tidak memperhatikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ulfi asal Tangerang Selatan yang menanyakan, saya mau menanyakan apakah kita boleh meminjam uang untuk modal usaha kepada kerabat ataupun kawan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini temanya kan pinjam meminjamkan, ya kan? Al-mudayanah bahasa Arabnya itu kan. Jadi ada dua pihak tentu saja. Ada yang mau minjam karena ada keperluan, ya kan? Di sini keperluannya untuk modal usaha, kan gitu ya. Ada yang meminjamkan. Nah, kalau untuk yang meminjamkan itu sunnah, anjuran. Kenapa sunnah? Karena di situ ada unsur ya menolong. Begitu kan. Siapa yang menolong kepada saudaranya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan, maka jadi sunnah. Ya, apalagi dia teman dekat ya kan, saudara, lalu memang perlu, itu sunat tuh, dibantu berupa pinjaman yang qardon hasanah tadi kan, tanpa bunga ya kan. Ya, bagi yang meminjam boleh, jadi hukumnya boleh, mubah, jaiz, kalau memang wajar, keperluannya wajar. Ini wajar kan, untuk modal usaha, belajar dagang itu wajar, boleh ya kan. Boleh, tentu dengan persyaratan tadi harus qardon hasanah,
dicatat, walaupun dari teman sendiri, catat berapa pinjamannya begitu. Oh, misalnya 50 juta, catat. Ya, baik si kreditur yang meminjamkan atau yang meminjam, ya catat. Atau minta tolong kepada ya istrinya atau siapa anaknya, tolong catat deh. Ya, begitu, catat kan begitu. Dengan dicatat itu, ya syukur-syukur kalau dilengkapi saksi itu lebih afdol. Kalaupun tidak, dengan dicatat itu kan bisa dirujuk nanti kalau lupa, ya lupa tanggal, lupa jumlah, ya kan, bisa saja, ya. Atau pura-pura lupa, bisa saja, ini manusia lah ya, ya kan. Kalau sudah dicatat begitu, itu penting, ya kan. Lalu tentu saja tadi syarat-syarat qardhon hasanah seperti tadi disebutkan, ya kan. Begitu. Boleh ketika membayar, ya ini lumayan nih, ada keuntungan dari modal yang diputar, ya dibagilah, ya boleh itu kan, asal jangan ngomong gitu. Paling-paling surprise kan si saudaranya tadi, wah kok apa-apaan nih gitu kan. Enggak lah, itu kan bentuk syukuran begitu. Begitu kan jadi enak gitu, ya. Jadi demikian, insya Allah boleh. Baik, terima kasih atas penjelasannya.